Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, tumbuh, makan, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Bisa dilihat yang selanjutnya, bisa dilihat bergerak. Untuk yang pertama, manusia bergerak menggunakan kaki. Ya, selanjutnya cicak bergerak dengan merayap di dinding. Dan untuk ikan bergerak menggunakan sirip. Sirip itu adalah alat berenang pada ikan. Selanjutnya, bernafas. Bisa dilihat di gambar, itu contoh alat pernafasan pada makhluk hidup. Ada dari ikan, ada dari manusia, dan tumbuhan. Selanjutnya, dia bernafas menggunakan paru-paru. Untuk mamalia atau hewan, contohnya mamalia yang ada di laut adalah paus. Kalau mamalia di darat biasanya kayak sapi, kuda, seperti itu disebut mamalia. Itu menggunakan pernafasan dengan paru-paru. Untuk hewan seperti ikan menggunakan insang. Dan untuk hewan serangga, jenis-jenis serangga itu menggunakan trakea. Ya, kosakata trakea. Trakea adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Sedangkan untuk tumbuhan itu bernafas menggunakan pori-pori. Ya, pori-pori ini terdapat pada daun. Yang di daun namanya stomata, kalau di cabang-cabang pohon namanya lentisel. Ya. Selanjutnya, tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya kalian sendiri itu tumbuh dari bayi, tumbuh besar lagi sampai bisa sekolah di SD, seperti itu. Selanjutnya, berkembang biak. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbaharui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya, jadi agar tidak punah. Yang pertama, untuk manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau untuk hewan ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur. Sedangkan tumbuhan itu melalui biji atau benih. Dan juga ada yang menggunakan dari akar atau stek batangnya itu sendiri. Selanjutnya, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Kalau untuk manusia, yang pertama, manusia itu memerlukan sebagian tumbuhan dan hewan untuk menjadi bahan makanan. Ya, jadi tidak semuanya bisa dimakan, ya, hanya sebagian. Selanjutnya untuk hewan memerlukan sebagian hewan dan tumbuhan untuk menjadi bahan makanan. Contohnya kalau hewan memakan hewan, contohnya itu seperti cicak, jadi memakan hewan lain yang lebih kecil. Contohnya cicak memakan nyamuk. Kalau untuk hewan makan tumbuhan banyak, contohnya sapi, kambing, seperti itu. Selanjutnya untuk tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan cahaya matahari serta air untuk menjadi bahan makanan. Itu namanya prosesnya fotosintesis.
tesis. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Bisa dilihat gambar itu contohnya. Untuk yang pertama, manusia. Jika kita melihat sinar matahari secara langsung, maka secara tidak langsung kita akan menutup mata karena cahaya yang sangat silau. Itu. Untuk tumbuhan, contohnya daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Selanjutnya, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Contohnya untuk hewan, peka terhadap rangsang, yang pertama, landak akan menggulung jika disentuh. Itu untuk melindungi diri. Pada kaki seribu juga sama, akan menggulung badannya jika disentuh. Selanjutnya, bergerak. Ya, bergerak kita bisa lihat gambar. Bergerak itu bisa berjalan dan bisa berlari. Bedanya apa? Kalau berjalan hanya melangkah pelan seperti itu. Contohnya yang pertama, berjalan ke kiri. Sambil kita katakan berjalan ke kiri. Selanjutnya berjalan ke kanan. Selanjutnya berjalan ke depan. Berjalan ke belakang. Nah, itu namanya berjalan. Lalu kita lanjut untuk berlari, berarti berjalan agak cepat atau lebih cepat dari berjalan. Itu namanya berlari. Yang pertama, ayo berlari ke depan. Ya. Berlari ke belakang. Saja berlari ke samping kanan dulu. Selanjutnya berlari ke samping kiri dulu. Yang terakhir berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Ya, bisa. Selanjutnya bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kita bisa lihat di lambang Pancasila. Di Bhinneka Tunggal Ika itu lambang yang pertama atau sila yang pertama. Itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi di Indonesia ada beberapa agama dan kepercayaan, itu masing-masing. Apapun agama ataupun kepercayaan, kita harus bersyukur pada Tuhan karena semuanya itu karunia dari Tuhan. Selanjutnya, tadi kita sudah membahas sila yang pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan bintang, gambar bintang. Untuk yang kedua, sila kedua dilambangkan dengan lambang rantai, itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk yang sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu dilambangkan dengan kepala banteng. Yang sila kelima terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan dengan gambar padi dan katak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajarnya.